Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 14 Desember 2021, kita merayakan pesta peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Kita mohon doanya. Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kita diingatkan supaya jalankan tugas sebagai anak sulung harus dengan setia dan penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak sulung. Kami mohon, gerakkanlah kesadaran dan rasa tanggung jawab kami sebagai anak sulung untuk selalu setia dan menjalankan tugas dan kewajiban kami untuk bekerja di ladang gandum-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sebagai anak sulung kita harus selalu setia dan bertanggung jawab. Kisah Injil hari ini sesungguhnya menceritakan sikap dan tanggapan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi akan ajaran Yohanes Pembaptis dan juga ajaran Yesus Kristus sendiri. Menurut Yesus Kristus, mereka adalah anak sulung. Sementara orang berdosa dan yang bukan dari keturunan Yahudi adalah anak kedua. Menurut pengamatan Yesus Kristus, pemimpin agama dan pemuka-pemuka agama bangsa Yahudi senang berkata ya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang dikatakannya. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan dengan berkata ya, tetapi pada akhirnya mereka tidak menjalankan perintah Tuhan dalam hidup harian mereka. Sementara anak yang kedua, pemungut cukai, para pelacur, orang yang disingkirkan dari komunitas dan yang bukan dari keturunan orang Yahudi, pada awalnya dengan tahu dan mau melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa.
Tetapi kemudian setelah mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, menyesal, bertobat, dan memberi diri untuk dipermandikan. Hari ini Yesus Kristus dengan tegas katakan kepada imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi, anak sulung, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sejak kita dipermandikan, kita sudah secara resmi masuk dalam kelompok anak sulung, anak pilihan Allah. Kita sudah menjadi anggota gereja, dan Yesus Kristus sudah menjadi kepala kita. Sebagai anak sulung, kita harus selalu setia dan bertanggung jawab menjalankan tugas kita, bekerja di ladang Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah janji permandian kita selalu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian kita? Apakah janji-janji yang kita ikrarkan sewaktu menerima sakramen-sakramen yang lain selalu kita hayati dan amalkan dalam hidup harian kita? Kalau sebagai anak sulung kita sering gagal, maka marilah kita renungkan cara hidup anak yang kedua yang pada awalnya sudah menyakiti hati bapaknya karena ia tidak mau mengikuti perintah bapaknya, tetapi kemudian sadar akan dosanya, lalu bertobat dan pergi ke kebun bekerja di kebun orang tuanya. Marilah kita sesali segala dosa dan kekurangan kita, dan siapkan batin kita untuk menyambut kedatangan penebus kita 25 Desember mendatang. Semoga Tuhan bahagia bersemayam dalam kandang hati kita. Kita mohon Santo Yohanes dari Salib dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita agar kita bisa jalankan peran dan tugas kita sebagai anak sulung sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semoga kita selalu setia dan bertanggung jawab akan tugas kita sebagai anak sulung untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.